Hari ini saya mau review ya 8 item terbaru yang baru masuk di JT Jewel. Oke, di depan ini kalian bisa lihat ada 8 loose stone terbaru ya. Ini mungkin saya akan jelaskan dari awal. Ini urutannya random ya teman-teman ya. Saya reviewnya random, bukan berdasarkan karena dia dari paling murah atau sampai paling mahal, atau bukan berdasarkan level-levelnya juga teman-teman ya. Jadi untuk kualitas ini semua 8-8-nya sudah lolos seleksi dari JT Jewel. Jadi akan saya jelaskan lebih ke alasannya. Kenapa saya pilih setiap item ini untuk masuk ke kategorinya JT Jewel. Nah, saya tidak sekedar cuman baca-baca sertifikat aja ya. Saya mau ceritakan apa yang saya lihat dari batu ini, apa yang membuatnya menarik untuk kita koleksi. Pertama ada Sapphire Garnet. Ini warnanya sudah vivid green teman-teman, dan trade name-nya forest green. Nah, ini ya bentuknya hard ini sangat-sangat jarang. Jadi alasan saya memilih ini pertama-tama karena bentuknya hardnya cakep ya, bagus dan tidak mudah ditemukan. Kadang mungkin ada hard yang lain juga, tapi di ujung-ujungnya warnanya tidak rata. Nah, kalau ini rata semuanya. Ya, proporsionalnya pun enak, dilihat juga nyaman, ya. Nah, di batu ini hardnya tetap terbaca dengan jelas dan warna hijaunya solid banget. Sudah jangan ditanya lagi, ya. Jadi bukan hanya karena manis bentuknya aja, tapi karena memang punya kualitas warna yang memang kita cari dari Sapphire Garnet. Oke, bahas yang kedua ada Pink Sapphire. Ini dari Madagaskar. 4,07 no hit. Nah, mantap ya. Warnanya sudah intense purplish pink. Saya milih batu ini karena pink sapphire itu ukurannya kalau udah lewat 4 karat itu susah loh teman-teman untuk dapetinnya. Dan ini warnanya intense ya, no treatment. Udah kombinasinya klop banget ya, jadi tidak mudah untuk saya temukan seperti ini ya kombinasinya ya. Saya pribadi cukup selektif ya kalau untuk pilih ya, karena ini warnanya purplish pink, jadi unsur ungunya saya tidak mau cek yang terlalu dominan ya. Kadang karena terlalu dominan itu dia nanti pinknya justru hilang teman-teman. Nah, di batu ini warna utamanya jelas pink ya, tapi masih ada sentuhan purple yang buat warnanya lebih dalam dan tidak terlihat terlalu manis banget. Tapi tetap tampilannya feminin teman-teman, tetap ada kekuatan warnanya. Dan untuk ukuran 4 karat lebih, presence-nya sangat terasa ketika nanti kita setting di cincin. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada Fancy Sapphire ya. Ada Fancy Sapphire dari Madagaskar, hit 5,53 karat. Nah, di sertifikat ditulis yellowish greenish blue dan sudah melalui proses heat. Saya pilih batu ini justru karena warnanya tidak masuk ke warna-warna biru blue sapphire yang standar atau konvensional. Oke, ada perpaduan warna biru, hijau, dan sedikit warna kuning dalam satu batu. Jadi saat dilihat dari sudut ataupun pencahayaan yang berbeda, karakternya itu bisa berubah teman-teman. Nah, untuk batu ini saya tidak mencari distribusi warna yang harus rata seperti blue sapphire konvensional. Justru pencampuran warna itulah yang membuat kita menarik. Ini cocok buat kolektor ya, yang suka warna-warna unik ya, udah bosan sama warna-warna klasik yang satu tone ya, jadi tidak terlihat sama dengan orang lain. Oke, kita lanjut lagi yang keempat ya. Ini ada Yellow Sapphire ya, ini Yellow Sapphire dari Sri Lanka, hit 7,61 karat. Warna yellownya cakep banget ya, cuttingnya rectangle cushion ya. Saya cukup terbuka dengan heated sapphire selama treatmentnya jelas dan hasil akhirnya memang layak teman-teman. Oke, karena dalam memilih sapphire saya tidak hanya melihat ada atau enggaknya hit ya, saya tetap melihat dari segi warna, kejernihan, material, potongan, ukuran, dan semua tampilan keseluruhan. Ya, lebih tepatnya porsi lah ya, porsinya ya. Nah, Yellow Sapphire ini saya pilih karena warna kuningnya hidup teman-teman, dan ukurannya cukup besar untuk menjadi center stone yang kuat.
Bukan kuning yang pucat teman-teman, tapi juga tidak gelap. Ini open color, enak banget. Nah, bentuk rectangle cushion-nya juga membuat batu ini terlihat besar dan punya tampilan yang menurut saya classy banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada colorless sapphire ya, dari Sri Lanka, no treatment, ukurannya 7,85 karat. Nah, bentuk cuttingnya saya suka, rectangle octagon dengan scissors cut. Ini salah satu item yang mungkin terlihat sederhana ketika hanya kita baca di sertifikat. Tapi kalau kita lihat langsung, justru potongan dan kejernihan materialnya ini menjadi daya tarik utama. Bagus banget. Kalau safir berukuran besar itu tidak otomatis terlihat bagus. Banyak yang warnanya memang tidak ada, tapi material terlihat berkabut atau permainan lasternya nggak hidup, teman-teman. Nah, saya pilih yang ini karena tampilannya bersih dan potongannya geometris, terlihat tegas. Terus bentuknya scissors cut ya. Pada batu ini lebih memberikan pola faset yang lebih terstruktur. Jadi tampilannya bukan sekedar batu bening, tapi punya desain potongan yang kuat. Nah, dengan ukuran hampir 8 karat dan status no treatment atau no heat, ini menarik untuk kolektor yang menyukai sesuatu yang clean, understated, tapi tetap memiliki presence. Oke, kita lanjut lagi. Ada natural green sapphire dari Madagaskar. No treatment ya. Ini ukurannya 11 karat, 11,49 tepatnya. Grayish green warnanya, tapi bentuknya oval, keren ya. Alasan pertama saya pilih batu ini tentu ukurannya. Nah, green sapphire di atas 11 karat, no treatment, bukan barang yang setiap hari bisa saya temukan dalam kondisi yang layak. Biasanya banyak inklusi, teman-teman. Banyak inklusi ya, warnanya nggak rata ya. Tapi saya juga suka karena batu ini tidak berusaha untuk terlihat seperti emerald ya. Warnanya memang green tapi memiliki undertone abu-abu yang membuat tampilannya lebih tenang dan mature ya. Jadi jangan mengharapkan hijau neon atau hijau yang sangat terang. Daya tarik batu ini justru pada tone-nya yang lebih sophisticated ya, untuk orang yang menyukai warna hijau tapi tidak ingin yang terlalu mencolok. Ini punya karakter yang sangat-sangat berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Untuk item yang ketujuh adalah natural sapphire fancy ya, Tanzania 6,05 karat. Warna deep blue, ini unik ya, atas bawahnya deep blue, tengahnya yellow, bentuknya oval, heat only ya. Saya memilih batu ini karena pembagian dua warnanya cukup jelas. Oke, ada area deep blue yang kuat dan area yellow yang memberikan kontras. Ini unik banget, teman-teman. Jadi ketika batu ini digerakkan, dua warna tersebut terlihat sebagai bagian dari desain alami batunya. Ini keindahan alam banget, luar biasa ya. Fancy sapphire seperti ini memang tidak dinilai menggunakan standar yang sama seperti mungkin safir-safir yang lain yang punya warna yang rata. Nah, kalau mau cari safir seperti ini punya pola warna sendiri. Jadi item ini jauh lebih menarik menurut saya. Setiap batu dengan kombinasi dengan warna seperti ini juga tidak akan pernah benar-benar identik. Itulah alasan saya untuk bawa item ini masuk ke koleksi JT Jewel. Ingat ya, ini bagus banget. Di atas bisa posisi biru, bawah posisi biru, tengahnya kuning, proporsional cakep. Oke. Dan kemudian kita lanjut, yang terakhir ada Cat's-Eye Alexandrite Chrysoberyl dari India, Orissa, 9,46 karat, bentuknya oval, kebocon, di bawah daylight warnanya grayish green, terus di bawah lampu warm ya, itu dia berubah menjadi grayish pink. Selain color change, batu ini juga memiliki fenomena Cat's-Eye. Nah, ini saya pilih karena memiliki dua fenomena sekaligus dalam satu batu. Pertama, perubahan warnanya dari green menuju pink. Kedua, garis cat eye-nya tentunya tajam, teman-teman ya. Dan perubahan warnanya itu kalau kena lampu warm itu benar-benar daylight ya, itu benar-benar sensitif banget. Dan ukurannya udah hampir 10 karat. Batu fenomenal seperti ini
saya tidak hanya melihat nama Alexandrite di sertifikat. Saya melihat apakah fenomenanya mudah terbaca dan nyata. Kemudian apakah bentuk kaboconnya proporsional, apakah batunya masih menarik ketika dilihat tanpa pencahayaan khusus. Nah, karena apa? Karena batu fenomenal yang bagus tentunya tetap punya tampilan yang layak. Bukan hanya menarik ketika sedang didemonstrasikan atau divideoin ya. Jadi itulah ada 8 item teman-teman ya, ada 8 item yang terbaru yang masuk di JT Jewel hari ini. Ada yang saya pilih berdasarkan mungkin dari warna, ada yang saya pilih karena ukuran dan status treatmentnya, ada yang menarik karena dari cuttingnya, nah dan ada juga yang pilih karena dari fenomenanya. Saya sengaja tidak mengurutkan berdasarkan harga karena memang setiap item berada di kategori yang berbeda teman-teman. Nah, harga juga saya nggak sebutin kok di video ini. Jadi kalau jujur saya pingin ada pembicaraan dimulai dari batunya terlebih dahulu. Kenapa saya pilih ini, alasannya kenapa. Jadi ini kita juga sharing ya. Tapi bukan sekedar cuma mencari angka yang paling rendah teman-teman. Nah, oke. By the way, ada hidden video juga. Ini permata favoritku. Nah, simak dulu ya sampai habis. Nah, ini ada Fancy Sapphire hit dari Madagaskar 10 karat up. Ini saya video di bawah under macro lens teman-teman. Jadi cakep banget barangnya. Memang kristal cakep banget. Oke. Jadi kalau ada salah satu item yang memang sesuai dengan arah koleksi Anda, silakan tanya itemnya secara spesifik ya. Sebutkan nama batunya ya. Nanti kalian bisa langsung saya jelaskan melalui WhatsApp di bawah ini. Ya. Jadi langsung aja menuju WhatsApp di bawah ini. Nanti saya kasih kondisi detailnya seperti apa, penawarannya seperti apa. Nah, langsung aja, jangan malu-malu. Oke? Saya JT Jewel, salam gak main-main punya.